8 yaitu the importance of project quality management. Kalau saya coba baca dari chapter 8 ini secara keseluruhan, saya coba ambil conclusion-nya, yaitu tujuan dari manajemen kualitas proyek yang adalah untuk memastikan bahwa proyek IT pengembangan IT itu, maaf ada interupsi sebentar, bahwa eh, manajemen kualitas proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan yang dilakukan. Yang pasti yang perlu diingat, manajemen proyek melibatkan pertemuan atau melampaui kepentingan. Tim proyek harus eh, tim proyek harus mengembangkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan utama, terutama pelanggan utama proyek, untuk memahami apa arti kualitas kualitas proyek bagi mereka. Ya, saya coba mulai dari slide pertama. Yang pertama itu pentingnya manajemen kualitas proyek. Kualitas proyek itu berdampak langsung pada kepuasan pelanggan dan keberhasilan proyek itu sendiri. Manajemen kualitas membantu menghindari cacat, kegagalan pelaksanaan, meningkatkan keandalan, dan mendukung tujuan strategis. Itu masuk apa itu manajemen kualitas proyek? Manajemen kualitas proyek adalah proses untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan yang diharapkan melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kualitas. Lalu berikutnya perencanaan manajemen kualitas. Perencanaan manajemen kualitas ini melibatkan penetapan standar kualitas, metode pengukuran, dan kriteria keberhasilan untuk mencapai tujuan proyek. Yang berikutnya yaitu di sini ada satu bagian struktur untuk Project Quality Management Overview. Bisa kita lihat di sini ada 3 poin utamanya, yaitu Plan Quality Management, lalu Manage Quality, dan di poin pertama yaitu di Plan Quality Management ada 3 poin juga yang harus diperhatikan, yaitu input, tools dan teknik, alat dan tekniknya, lalu outputnya. Untuk di manage quality-nya, inputnya itu yaitu project management plan, project documents, dan organizational process asset. Lalu untuk tools dan tekniknya ada data gathering, data analysis, ada decision making, data representation, audit, design for X, problem solving, dan quality improvement methods. Yang ketiga itu outputnya, yaitu quality report, test and evaluation document, change request, project management plan updates, dan project document update. Lalu untuk control quality-nya, untuk inputnya itu ada 7 poin, yaitu project management plan, project document, approve change request, deliverables, work performance data, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Lalu untuk tools and tekniknya ada data gathering, data analysis, inspection, testing, product evaluation, data representation, dan lalu meeting. Untuk outputnya ada 6, yaitu quality control measurement, verified deliverable, work performance information, change request, project management plan update, dan project documents update. Lalu kita masuk untuk manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini mengelola proses selama pelaksanaan proyek untuk memastikan standar kualitas terpenuhi, mencakup audit kualitas dan pelaporan. Yang berikutnya itu pengendalian kualitas atau controlling quality. Di controlling quality ini menggunakan alat seperti sampling statistik, diagram kontrol, dan pengujian untuk memonitor dan menjaga kualitas. Berikutnya yaitu tools and techniques for quality control.
Tools and Technique for Quality Control ini teknik populer meliputi Six Sigma, analisis Pareto, diagram sebab bisa disebut fishbone, dan check sheet untuk identifikasi masalah. Nah, ini contoh diagram sebab akibatnya atau fishbone-nya. Kita bisa lihat di sini uh, problems masalahnya itu user tidak bisa memasuki ke dalam sistem. Dan ada beberapa poinnya. Training itu uh, misalnya user itu tidak bisa checkbox untuk menggunakan passwordnya. Lalu sistem hardware-nya juga uh, apa namanya untuk mendukung bagaimana user itu bisa masuk ke dalam sistemnya. Begitu juga dengan software dan pengguna hardware-nya. Pengguna hardware contohnya ada kendala memorinya tidak cukup atau storage-nya tidak cukup atau prosesor yang terlalu lambat. Itu bisa digambarkan dalam diagram sebab akibat. Berikutnya, manajemen kualitas modern. Di manajemen kualitas modern ini ada kontribusi tokoh seperti Deming dengan 14 prinsip manajemen, Juran dengan fokus pada manajemen puncak, dan Crosby dengan pendekatan zero defect. Lalu untuk peningkatan kualitas proyek IT, ada langkah-langkah yang mencakup kepemimpinan yang efektif. Diperlukan memang kepemimpinan yang efektif untuk membangun budaya organisasi yang mendukung dan pelatihan tim dalam pendekatan kualitas. Lalu berikutnya, penggunaan perangkat lunak untuk manajemen kualitas. Penggunaan perangkat lunak untuk manajemen kualitas ini ada di poin using software to assist in project quality management. Jadi perangkat lunak seperti Microsoft Project, Mindview, atau alat berbasis cloud yang saat ini banyak diandalkan yang berbasis cloud untuk membantu pelacakan dan analisis kualitas. Berikutnya yaitu kalau dari chapter 8 ini consideration for agile or adaptive environment. Itu pertimbangan lingkungan yang agile dan adaptif. Jadi dalam lingkungan agile, kualitas dikelola melalui iterasi pendek, feedback pelanggan, dan peningkatan yang berkelanjutan. Dari chapter 8 ini, saya mengambil kesimpulan sendiri dan saya translate ke bahasa Indonesia. Itu tujuan dari manajemen kualitas proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan yang dilakukan. Manajemen proyek melibatkan pertemuan atau melampaui kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Ya, semua tim proyek harus mengembangkan hubungan baik dengan pemangku utama kepentingan. Jadi bagaimanapun pelanggan pada akhirnya atau user itu pada akhirnya memutuskan apakah kualitas ini dapat diterima atau tidak. Karena banyak proyek teknis yang gagal karena tim proyek hanya pemenuhan persyaratan tertulis saja untuk produk utama yang dibuat dan diabaikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan lainnya terhadap proyek tersebut. Yang mungkin salah satunya yang tidak diperhatikan eh, faktor yang pernah kebetulan Pak Ucup juga sampaikan, yaitu faktor sustainability-nya untuk mengembangkan suatu proyek. Seperti itu yang saya dapat untuk mengambil kesimpulan dari chapter 8 ini, Pak. Jadi sekian hanya sebatas itu presentasi yang dapat saya sampaikan siang ini, Pak, untuk chapter 8 di IT Project. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi bagus sekali ya. Jangan lupa belajar bahasa Inggris sedikit. Sebenarnya ini Agile sangat-sangat singkat. ya, agile. Jangan agile. Agile. Apa artinya agile itu? Iya, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Masih belajar Agility. bahasa Inggris ya, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Agility Pak, itu masukannya, Pak. tangkas Masih banyak kekurangan ya. ini saya, Pak. Agile itu tangkas, handal. Langkah
Iya, Ya. iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus. Ini karena Ya. baru belajar saya, Pak, ini Pak. Kebetulan juga Pak di eh, apa namanya PDF yang Pak Ujo berikan ini karena banyak Oke. bahasa Inggris. Tadi Saya rangkum, Pak. ada tiga Terima kasih komponen banyak, ya Pak. di dalam itu itu proyek manajemen manajemen ini ya. Jadi kualitas Ya, pada Pak. proyek manajemen itu satu pada perencanaan, dua pada pengelolaan, ketiga kepada luaran atau output ya. Yang Output semuanya ya, itu harus Pak. kita itu pastikan memenuhi aspek-aspek yang tadi disampaikan Pak Sandi ya. Oke Pak Sandi, Baik, Pak. eh, Terima kasih banyak, Pak. selanjutnya siapa? Baik, baik, Pak. Selanjutnya Pak situ siapa itu? Mbak Fatima tadi ya. Halo. Mbak Mbak April, Pak. Oh ya 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 ya. Silakan, Baik, bentar, Pak. silakan Mbak April. Sudah muncul ya, Pak? Belum nih? Oh, Ya, halo. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek procurement management, yaitu chapter ke-12. Untuk manajemen proyek pengadaan, ini daftar isinya. Untuk bab 1 itu menjelaskan pentingnya manajemen pengadaan proyek. Proyek manajemen pengadaan melibatkan perencanaan, Belum pelaksanaan, dan di-share, Mbak pengendalian April, aktivitas maaf. Belum pengadaan muncul ya? barang atau jasa April belum yang di... belum kelihatan share screen-nya, Mbak. Oh, sorry, bentar. ya. Pak Sandi tolong dibantu sebagai host. Set dia sebagai host, Pak Sandi. Oh iya, ya. Sebentar. Udah belum, Pak? Belum ya? Belum bisa share nggak? Bisa share nggak, April? Oh, sorry, sorry. Sorry. Udah muncul ya? Ya, menjelang muncul. Ah ya. Ya, lanjut, silakan lanjut. Keren, yang muncul. Oke, baik, guys. Ya, bagus. Baik, baik, April. baik, guys. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek procurement management. Bab 1 pentingnya manajemen pengadaan proyek, yaitu melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pengadaan barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ya, Pengadaan bagus. memperoleh barang dan jasa dari pihak eksternal. Istilah pengadaan digunakan di pemerintahan, sedangkan swasta menggunakan istilah pembelian atau outsourcing. Pihak yang menyediakan layanan pengadaan disebut pemasok, vendor, kontraktor, atau penjual. Lalu ada 3 poin penting dalam proyek pengelola pengadaan. Pertama, perencanaan manajemen pengadaan, yaitu menentukan kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, serta mengatur cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, melaksanakan pengadaan, proses pelaksanaan untuk memperoleh barang, jasa, atau aset tertentu sesuai kebutuhan. Seluruh Mantap. aktivitas pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bab 2 yaitu perencanaan manajemen pengadaan. Pengertiannya, perencanaan manajemen pengadaan mencakup identifikasi kebutuhan, menentukan cara terbaik untuk memenuhinya, dan menyusun strategi pengadaan yang sesuai. Kontrak. Kontrak merupakan aspek penting pertimbangan dalam pengelolaan pengadaan dengan jenis kontrak yang berbeda sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jenis-jenis kontrak itu ada 3. Pertama, kontrak harga tetap, yaitu penyedia layanan atau barang setuju untuk menyelesaikan pekerjaan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, kontrak biaya yang dapat diganti. Penyedia layanan atau barang mendapatkan penggantian biaya aktual yang dikeluarkan, ditambah dengan imbalan pembayaran yang disepakati. Ketiga, kontrak waktu dan material, yaitu menggabungkan dari kontrak harga tetap. Selanjutnya, alat dan teknik perencanaan manajemen, yaitu langkah-langkah, metode, serta alat yang digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang atau jasa dapat direncanakan dan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien. Ada 3 poin penting dalam alat dan teknik ini. Pertama, analisis buat atau beli.
yaitu menentukan suatu organisasi sebaiknya membuat produksi barang atau jasa. Kedua, penilaian ahli, yaitu menilai berdasarkan wawasan dan pengalaman individu yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Ketiga, riset pasar, pengumpulan analisis dan gagasan data tentang pasar, pelanggan, atau kompetitor untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada rencana manajemen pengadaan, yaitu mencakup aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan merencanakan kebutuhan dalam sebuah proyek dengan tujuan memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Lalu pernyataan pekerjaan, dokumen formal yang digunakan dalam pengelolaan proyek untuk mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, dan hubungan antara pemberi kerja dan pelaksana. Selanjutnya ada dokumen pengadaan atau penawaran, yaitu mencakup aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan merencanakan kebutuhan dalam sebuah proyek dengan tujuan memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Berikut dokumen ada request for proposal, yaitu dokumen formal yang diterbitkan oleh organisasi. Kedua, request for quote, dokumen yang dikirim oleh organisasi kepada calon pemasok atau vendor. Yang ketiga adalah request for information, dokumen yang digunakan organisasi untuk mengumpulkan informasi tentang calon vendor dan project sebelum menerbitkan RFP atau RFQ formal. Ini adalah contoh dokumen request for proposal. Dokumen ini diterbitkan oleh organisasi. Berikut poin-poin penting ada di dalam RPF, yaitu pendahuluan, ruang lingkup, persyaratan teknis, administrasi, jadwal dan timeline, kriteria evaluasi, anggaran, ketentuan dan syarat, informasi kontak, dan lampirannya. Di sampingnya itu adalah contoh dokumen RFP. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan sumber. Proses pengambilan keputusan atau alternatif terbaik berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Yaitu ada dua sumber kriteria, pertama sumber informasi, dan kedua adalah kriteria penilaian. Bab 3 yaitu proses pengadaan, pelaksanaan pengadaan, mengidentifikasi kemampuan penjual, mengirimkan dokumentasi pengadaan, menerima proposal atau tawaran, memilih penjual, dan membuat kontrak. Langkah pelaksanaannya itu mengiklankan konferensi penawar serta evaluasi. Selanjutnya, pengendalian pengadaan, memastikan semua perubahan ditinjau, disetujui, didokumentasikan, dan dianalisis dampaknya. Monitoring kinerja penyedia, memastikan kepatuhan terhadap kontrak, dan mengolah perubahan kontrak jika diperlukan. Lalu, perangkat lunak pengadaan, pemanfaatan aplikasi atau sistem perangkat lunak yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pengadaan dalam proyek istilah. Istilah e-procurement sering fungsi diantaranya ERP, e-sourcing, e-tender, elektronik terbalik, e-informing, and e-market. Lalu pertimbangan lingkungan agile atau adaptif. Proyek berfokus pada adaptasi terhadap perubahan yang cepat, kolaborasi yang erat, dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang relevan. Berikut pertimbangannya yaitu pertama fleksibilitas, kedua iterasi, ketiga kolaborasi tim, keempat respon terhadap perubahan, kelima manajemen, keenam keterlibatan pemangku kepentingan. Ringkasan bab atau kesimpulannya yaitu proyek pengadaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan. Perencanaan pengadaan melibatkan keputusan tentang apa yang perlu dibeli atau dialihdayakan, jenis kontrak yang digunakan, dan bagaimana menjelaskan pekerjaan dalam sebuah statement of work atau SOW. Pelaksanaan pengadaan melibatkan memperoleh tanggapan dari pemasok, memilih pemasok, dan memberikan kontrak. Proses ini harus dilakukan secara formal dengan evaluasi yang mencakup kriteria teknis, manajerial, dan biaya. Pengendalian pengadaan meliputi pengelolaan hubungan dengan pemasok, pemantauan kinerja, membuat perubahan jika diperlukan, dan menutup kontrak. Procurement membantu organisasi menghemat biaya dalam pengadaan barang atau jasa. Sementara jaringan industri dan diskusi kelompok dapat digunakan untuk riset dan membandingkan pemasok. Dan ini adalah daftar pustaka dan dokumen tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. April, bagus sekali ya. Ya, terima kasih, Pak. Bagus sekali. Dan apa itu? Sangat detail presentasi Anda ya. Dan beberapa hal saya lihat itu ada hal yang sangat penting yang perlu juga kita bahas suatu saat nanti ya. Pak.
tentang pentingnya kolaborasi. Ya. Kolaborasi dalam tim, bentuk teamwork di semua lini. Jadi kalau memang kita kepingin itu proyek yang kita kerjakan itu berhasil, maka sumber daya itu kuncinya adalah pada teamwork. Teamwork itu pada satu kesatuan. Jadi teamwork itu apa? Bahasa informalnya. Teamwork itu adalah gotong royong. Ya. Jadi semua tim itu mampu bergotong royong, hand to hand, untuk meyakini tentang satu visi dalam pelaksanaan proyek ini. Jadi Anda sebagai seorang manajer atau seorang leader harus mampu ya, merangkul semua pihak, semua golongan, agar ini nanti berhasil proyek Anda. Ya. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah menyamakan, ya, menyamakan frekuensi. Apa yang disamakan? Yang disamakan adalah kesamaan pandangan, kesamaan pikiran, ya, dalam menuju satu tujuan suksesnya suatu proyek. Kalau kita belum mampu membangkitkan itu, maka kita belum mampu managing human resource. Karena human resource itu yang melaksanakan proyek. Ya, jadi kolaborasi ini sangat penting. Ya, kolaborasi dalam bentuk internal maupun juga kolaborasi eksternal. Ya, karena proyek itu kan tidak independen, dia juga tergantung dari kolaborasi-kolaborasi di eksternal. Ya, kemudian juga tadi ya, adaptif terhadap perubahan. Nah, itu juga penting, harus mampu beradaptasi. Jadi Anda sebagai seorang leader di dalam satu proyek itu harus mampu melihat perubahan-perubahan di sekitar Anda. Apa yang harus Anda respon? Itulah salah satu ciri daripada itu keberhasilan manajemen proyek yang itu ditopang oleh leadership dalam bentuk change leadership, ya, macam-macam ya teori leadership ini yang terlibat dalam itu pengelolaan suatu proyek atau juga sumber daya manusia. Nah, nanti tambahkan juga di situ, April, halo. Halo, Pak. Jadi penjelasan daripada item-item tadi yang Anda tambahkan, ya, item-item itu telah Anda tulis, ya, itu ditambahkan, ya, carikan dokumen pelengkapnya, ya, penjelasan lengkapnya, ya, supaya nanti itu jadi makalah. Baik. Ya. Ya, oke, saudara-saudara, halo, halo, Iya, Pak. Iya, loh, Pak. ya, ada pertanyaan silakan, halo, karena nuansanya liburan ya, Dari liburan akhir tahun, jadi kalau nuansanya dari ini saya belum, nuansa Pak. bakar-bakar jagung. Ya, oke, saudara-saudara, ini saya rekam, nanti saya unggah di YouTube, ya. Kemudian nanti Anda bisa menyimak, ya, penjelasan dari teman-teman Anda sendiri, ya. Gimana, saudara? Halo? Siap, Pak. Oke, bagus ya. Iya, Dan Pak. Aprilia sudah Baik, Pak. lunas ya tugasnya. Pak Sandi sudah. Oke, udah, Pak. Berarti minggu depan nggak usah presentasi lagi, Pak. Ya, tapi tetap harus hadir menyimak penjelasan dari teman Anda. Oke, saudara-saudara, kalau gitu itu kita lanjutkan minggu depan, ya. Karena Zoom ini cuma 30 menit, ya. Jadi itu kita tutup dulu presentasi dari dua orang ini, dari Pak Sandi dan juga April, ya. Terima kasih atas kesiapan Anda dalam menyiapkan presentasi dari buku yang telah saya edarkan. Nah, kemudian minggu depan saya minta 3 orang siap, ya, 3 orang siap untuk membedah buku yang bab-babnya udah dibagi sama Pak Sandi, ya. Terima kasih saudara-saudara atas waktu Anda. Selamat berjumpa kembali minggu depan, ya, dalam kesempatan yang baik, ya, dan semoga nanti di tahun depan kita sudah punya progres, ya, untuk menyelesaikan kelas ini, ya. Sekian dari saya, Gatot Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak, Pak Ucung. makasih, Pak Ucu. See you dulu, Pak. Ya, ya.